14, 15 buat Kicomania. Kalau mau berburu betina KTP dari Bahorok, Marike, sini aja. Ya. Oke, selamat sore Kicomania. Jumpa dengan saya Eko Fas PF Purbalingga. Kali ini saya datang di penangkaran daripada Murai Batu Rizky PF Purbalingga. Halo Bang. halo juga. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Saya datang ingin mengetahui perkembangan penangkaran daripada Rizky PF sendiri. Gimana Bang untuk penangkarannya sekarang? Prospek-prospeknya. Ya kan? Oke, terima kasih. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore. Salam sejahtera buat semuanya. Salam Kicomania. Pertama saya perkenalan dulu ya. Boleh? Siap. Nama saya Suhedi atau lebih dikenal di medsos itu saya Rizky. Saya pemilik Rizky PF Purbalingga. Alhamdulillah untuk perkembangan murai di tangkaran saya untuk saat ini sih hampir tidak ada kendala, meskipun ya kendala dikit-dikit ya itu wajar lah, namanya juga ya. usaha tangkaran ya memang seperti itu. Sekarang total ada berapa pasang? Alhamdulillah tangkaran saya jumlah tangkarannya sih 14 tangkaran. Yang udah berpasangan atau jodohan ini sekitar 12 pasang. 12 pasang. Tentunya kualitas ya Bos. Amin, insya Allah. Nah ini saya dengar-dengar nih ya, di sini itu ada burung-burung murai yang mempunyai KTP. Contohnya jenisnya ada yang Marike ya, ada pokoknya dari daerah aslinya itu masih ada. Coba Bos bisa dijelaskan dari yang Marike-nya itu ada berapa itu Bos? Alhamdulillah saya kan gini, kalau untuk hobi sendiri saya belajar dari hobi saya yang sebelumnya ya di kambing. Ya. Jadi saya alhamdulillah ketemu di murai pun, meskipun ya saya sih masih pemula lah, bisa dikatakan masih pemula di burung. Sama tapi saja. iya, tapi alhamdulillah saya ketemu sama orang-orang senior ya, termasuk bos PSBF juga, terus teman-teman Jakarta. Saya ketemu sama Bahorok Marike Cibinong Bogor. Jadi saya dari situ ketemu bincang-bincang, terus saya telusuri juga itu ya alhamdulillah KTP-nya masih asli. Jadi asli, Bahorok sama Marike. Untuk saat ini saya Marike itu jantan punya 8, Bahoroknya punya 3, betina Marike saya punya 5, dan alhamdulillah anakannya juga udah lumayan banyak. Saya kemarin anakannya udah punya sekitar hampir 10 ekor. Dan udah sebagian ada yang keluar juga, tapi itu orang-orang tertentu lah, teman-teman yang saya kasih. Seperti itu. Untuk iklan lah ya Mas. Misal setelah nanti itu pastol gimana konsernya seperti apa nanti ditantangan. Oke. Jelas Bahorok masih asli, Marike masih asli. Saya aja masih mau ambil anakannya. Siap. Oke. Prestasi apakah semua itu dari muda hutan atau sebagian prestasi atau semua prestasi semua indukannya? Jadi gini, kalau untuk Bahorok dan Marike saya
bahkan bukan dikatakan kalau dari cerita sananya ya, Iya. itu bukan muda hutan lagi, tapi Oh. tua hutan. Oh, udah tua. Jadi semua yang saya tangkar ini bisa dikatakan sesuai cerita yang punya Bamar BF Cibinong itu tua hutan semua. Nah, untuk prestasinya sendiri saya juga ikut event di sana. Saya pas itu di di Cibinong itu ada barometernya itu yang punyanya Bang Anto. Saya lihat sendiri burung marikenya punya dia, cuman dimainin emang sengaja cuman 2 season nyeri langsung juara 1 2 kali. Itu yang marike ya, Mas? Yang marike. Marikenya itu ya. Oke, mantap. Untuk Bang Mar ini ya, Bang Mar ini ya. Terima kasih Bang Mar, nih, Bang Mar Bang Mar BF ini. Di Rizky BF ini sangat kualitas. Terutama saya masih menunggu trotolannya. Ya. Terus kendalanya ini Om, kalau berternak burung itu kan contoh ada extrudingnya, ada begininya dihajar sampai mati ya kan, dan yang lain-lainnya itu nikmat nggak itu Om? Seperti itu Om. Jadi gini, kalau untuk tangkaran saya, ya alhamdulillah saya kan ketemu senior-senior misalkan kayak jenengan sendiri, terus di Cimanggis juga ada Mas Eko Cimanggis, dia Dr. Satrio, terus Bamar itu sendiri. Saya belajar ilmu ternak, ya meskipun saya belum lama ternak, baru anggap belum 2 tahun belum. Itu saya pelajari masalah yang tadi kendala ibarat kata, oke lah misalnya namanya penangkar pasti ada aja ya. Pasti. Nah, tapi kalau untuk egg breeding, saya pernah dari sekian lama nangkar itu pernah sekali, itu pun dia bukan telurnya gak bisa keluar, Nah, tapi dia kayaknya kalau saya pelajari, karena saya kan kandangnya pakai CCTV semua, itu dia kelelahan telur. Sampai terakhir itu dia telurnya udah keluar 3-3-nya, dia udah gak bisa terbang. Itu aja yang tragedi. Terus tragedi lain saat ini, nggak tahu ini karena cuaca atau lain-lain, ini juga lagi saya rundingkan atau saya konsultasi sama teman-teman senior. Ini saat ini pastolan dia begitu produk, sindirannya yang dibuang. Ini ada 4 indukan yang seperti itu. Nah itu nikmatnya Iya. menangkar burung ya. Jadi hampir baru sekitar kurang lebih 2 tahun Rizky BF ini, atau yang sering dikenal dengan Show Rizky di sosmednya ini, gurunya ini super mewah, senior di perburungan nasional ya. Seperti itu. Jadi biarpun baru tapi kendalanya dikatakan tidak ada, seperti itu, lancar semuanya ya kan. Sampai sekarang ini nih harga trotolan nih Om, buat kecomania di luar sana itu siapa tahu kan dia pengen tahu nih harga trotolan itu berapa kan. Jadi gini, saya kan burung itu kan bahorok, marike, terus ada sebagian nyodok gantangan prestasi. Nah, dari kategori itu saya dibagi 3. Untuk saat ini masih ibarat kata saya ke teman-teman pun masih bilangnya promosi, masih tahap promosi, karena saya nyadar diri saya masih pemula, saya masih promosi. Jadi gini, kalau silangan misalkan gini, ini betinanya secara KTP saya nggak begitu yakin, terus jantannya prestasi, saya jual cuman 2.500.000. 2.500.000 ya, itu yang ibarat kata bagi saya, mohon maaf, itu terah paling rendah di saya. Nah, kalau misalkan gini, betinanya anak prestasi, ya alhamdulillah saya kan ada yang dari jenengan sendiri yang telah Kebumen, terus Raja Rencong, terus dari Purwokerto. Itu kalau misalkan saya silang sama bahorok atau marike, itu saya jual 3.500.000. Mantap. Tapi kalau misalkan gini, ini bahorok murni nih, betinanya bahorok, jantannya bahorok, atau misalkan marike, jantannya marike, betinanya marike, itu jual 5 juta. Itu pun ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih punya inden. Kemarin kan terakhir mungkin 16, udah kekurangi, udah alhamdulillah udah ke indenan saya udah kekirim. Ini kalau nggak salah saya buka kamus itu sekitar 12 ekor. 12 ekor sudah terjual ya. Indenannya. Indenannya. Ya, indennya masih 12 ekor. Indennya 12 ekor ya kan. Kualitas burung kualitas. Yang jelas yang beli pasti puas semua ya Om ya. Ya, ini pun yang beli kan saya gini. Yang produknya lancar kan, misalkan kan terah prestasi sama betina prestasi yang 2.500.000. Ya.
Tapi kan mereka ini kan pecinta burung ini kan semua kan pengennya yang benar-benar kualitas. Iya. Mintanya yang 3,5 sampai 5 juta. Ya itu saya yang aduh PR saya ibarat ini gimana menuhin, sedangkan ya kendalanya agak lebih sulit lah. Kalau untuk burung-burung lokal ini agak sulit gitu. Meskipun ya sebenarnya sih nggak sulit kan. Mungkin rezekinya belum sampai karena kan masalah waktu. Oke. Ya Om, ini saya kan selalu ketua APBN, Iya. ya kan. Gimana dengan kesannya setelah bergabung dengan APBN? Jadi gini, kalau berbicara APBN, saya sih jujur pemula ya. Tapi alhamdulillah saya gini, perjalanan saya di APBN ini, bahkan saya begitu senang murai, saya langsung kenal APBN. Jadi mohon maaf, saya dari cerita awal ya, saya kenapa saya gabung APBN. Saya kan kerja sehariannya kuli bangunan. Jadi waktu di Cimanggis, Kuli bangunan ya Mas? iya kuli bangunan saya. Bisa aja nih Mas Yuda ini. Itu waktu di Cimanggis, saya belajar murai dan lihat tangkaran, loh kayaknya gampang, meskipun ya nggak segampang yang kita pikirkan kan, itu kita bayangkan. Itu saya punya trotolan waktu itu, waktu ngerawat baru sebulan, gongnya deklarasi APBN di Bogor, di hotel apa saya lupa, itu Jalan Baru Bogor. Ya. Saya ikut. Waktu itu belum kenal APBN Purbaling itu, dan saya yakin belum ada ya bos ya. Waktu itu belum ada ya. Karena kan karena setelah itu kan Cibubur ya. Kalau nggak salah setelah Cibubur. Saya itu udah di sana, tapi begitu APBN Purbalingga ada, ya saya karena saya asli tinggal di Purbalingga, ya kenapa enggak saya nggak gabung sama Purbalingga itu sendiri kan, buat memajukan wilayah kita sendiri. Ya alhamdulillah begitu kita gabung, seduluran dan lain-lain, ya itu tadi berkah silaturahmi tadi, ya kita jadinya banyak saudara. Terus dari sisi lain ya namanya banyak saudara ya kan, kita mau ngopi di mana aja kan akhirnya kan siap, mantap lah ya. Terus ini gaconya nih bos, gaco yang paling ini yang sering dimainkan itu, yang sudah taruhlah tarafnya udah lintas provinsi gitu loh. Itu yang mana ini bos? Jadi gini, saya kan punya gaco itu sebenarnya sih punya 3, Naga Ponar, terus Jenderal, sama sekarang itu saya ada, terakhir namanya apa ya lupa saya, itu burung leuser. Tapi yang masih dimainkan itu kan Naga Ponar. Cuman ya mungkin ya agak paham juga saya karena saya pemula, terus saya juga bukan orang murni gantangan. Itu Naga Bonar itu PR-nya waduh sulit kalau bagi saya sendiri, karena kan gini, saya pemula gantang di Tangerang, burung 70 gantangan, saya gak hariannya itu cuman ala kadarnya. Itu saya gantang sendiri juara 1, 70 gantangan. Nah tapi begitu dibawa ke Purbalingga, ya mohon maaf, ini pun harapan saya untuk kedepannya, karena kan Purbalingga paham sendiri ya, gantangannya kan teriakannya, burungnya daripada ocehan burungnya malah ocehan orangnya kan. Lebih gacor ya? Iya, lebih gacor orangnya. Ini nabon ini masih sulit. Terakhir aja di Tanaga itu baru masuk 5. Terus di Sanila itu pun ya mohon maaf, menurut saya sendiri ya, saya bukan ibarat kata jatuhin burung sendiri ya. Itu waktu itu kan bentrok sama eventnya yang di apa ya, Purwokerto itu. Itu sih di Sanila juara 1. Tapi kan setelah itu masih raba-raba jokinya. Jagoannya ya sementara itu aja. Bisa jadi di Tangerang dan di sini tuh gurunya kelasnya beda ya Mas. Bisa jadi di sini lebih berkelas, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas kisomanianya lebih gacor gitu ya. Iya. Iya. Seperti itu lah ya. Ada Nabon, Naga Bonar, ada Jenderal itu ya kan. Terus satu lagi di Marike, itu burung-burung andalan yang masih eksis lah ya, seperti itu ya. Dengar-dengar besok nih, ini dengar-dengar nih ya, Nabon turun di Piala Pahlawan. Bisa turun, ya udah saya daftarkan. Ya oke, mudah-mudahan besok nyeri lah ya juara satunya. Amin, mudah-mudahan. Tiket berapa itu bos? Saya untuk Nabon besok di Piala Pahlawan itu tiket 1 juta sama tiket 200 ya, yang DPD apa ya? Tiket 1 juta dan tiket 200 cukup lah ya, 30 gantangan. Kalau besok itu konser, berarti burung itu memang istimewa. Amin. Tetap ditunggu anakannya. Ini gitu ya kan? Siap. Oke. Terus ini lagi bos, ternak burung, oke, ya kan? Terus
sebagai peternak kambing juga nih, ya kan? Kambing Etawa, ya kan? Katanya pekerja bangunan apa iya nih? Gitu ya kan? Kuli bangunan nih ya kan? Aduh, kayaknya bos ini katanya nyamar ini ya kan? Seperti itu loh. Ini ke depan aja, ke depan mengenai perkembangan burung untuk khususnya Rizky BF itu gimana ini bos? Mau tambah lagi indukannya atau gimana ini bos? Jadi gini, saya kan belajar di hobi ini kan terutama kan perah. Nah, Yaitu ya alhamdulillah di kambing sendiri kan saya kan ngumpulin tah, breeding dan lain-lain sampai puncaknya Piala Presiden saya udah kecapean. Saya punya sampai 3 Piala Presiden, meskipun bukan kelas yang benar-benar ekstrim ya. Itu saya udah punya 3. Jadi kembali lagi ke burung. Untuk saat ini ya mudah-mudahan sih kedepannya siapapun ya memperlebar usaha sih ya, namanya orang yang mau berusaha pasti seperti itu. Cuman saat ini saya masih ngolah terah yang ada ini aja sementara seperti itu. Cuman gambarannya ya siapapun ya ibarat kata pengen rezeki lebih ya kita usaha juga harus lebih maksimal lagi. Siap. Kambing 3 kali juara presiden. Ini tunggu nih murainya ini kapan nih juara presiden ini, ya kan? Seperti itu loh Kisah Mania. Oke lah. Dari trotolan sudah, burung prestasi sudah, problem di tangkaran sudah. Ya, berarti saya minta pesan-pesannya untuk Kitsomania APBN dan Kitsomania di luar sana itu bos. Itu gimana bos? Monggo. Jadi pesan dan pesannya saya Rizky BF bagi semua penangkar hobi khususnya di burung, murai batu dan lain-lain. Intinya gini, apapun usaha, baik itu di murai atau mungkin kacar dan lain-lain, tetap kita harus fokus, kita geluti dengan berdoa dan kerja keras. Intinya serius. Karena apapun usaha kalau kita dijalani dengan serius, ikhtiar dengan benar-benar, insya Allah akan menghasilkan sesuatu. Apa yang kita harapkan itu insya Allah akan dijabah sama Yang Kuasa. Jadi bagi siapapun, mau itu senior, pemula, bagi saya itu sebenarnya sih sama aja, tergantung dari usahanya itu sendiri. Mau itu senior atau apapun, kalau usahanya udah nggak maksimal kan tetap hasilnya juga nggak maksimal. Jadi bagi pemula juga tetap harus semangat, jangan kendor. Kita tetap harus komunikasi, perbanyak persaudaraan. Ya kalau istilah di trennya di ternak-ternak di kami itu gitu kata perbanyak seduran salawase gitu. Intinya itu bahasa Sundanya ya bos, yang tenarnya ya. Itu kayaknya itu Inggris. Karena kalau bahasa Sundanya itu saduluran salamina. Oke. Kitsomania cukup sampai di situ. Intinya bertemu lagi dengan saya nanti untuk penangkar APBN selanjutnya. Oke, salam Kitsomania. Terima kasih.